ya, secara kontinu. Semoga Allah catat sebagai pahala, dan nanti kelak kaki akan menjadi saksi bahwasanya dahulu pernah bersama-sama ya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di subuh pada hari Jumat. Ya, subuh pada hari Jumat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala, ya, tak terasa sudah sampai 2 pekan. Ya, sudah sampai 2 pekan. Sekarang tanggal 6. Ya. Kalau awal puasa biasanya tanggal berapa? Awal puasa tahun ini 18 atau 19? 18 atau 19? Ya. Paling jauh mungkin 19. Ya. Karena kita bagaimana melihat hilal. Bagaimana melihat hilal. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fakmilu iddat Sya'ban 30 yawman. Semisal kita lihat berpuasalah, kata Nabi Muhammad SAW, dengan melihat hilal. Ya. Kemudian beridul fitrilah dengan melihat hilal. Kalau ternyata hilalnya tidak nampak ya, karena mendung atau karena cuaca, ya, maka dibulatkan Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Jadi 30 hari. Ya. Dia sampai 2 pekan lagi kita menuju ya, atau kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya. Seakan-akan Ramadan berada di pelupuk mata kita. Ya. Jangan sampai kita termasuk dalam peribahasa gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut atau kuman di ujung lautan, ya, itu nampak. Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan. Ya, mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan. Ya. Bahkan seorang yang ya, dalam perkara dunia, ya, seorang apabila ingin mengikuti sebuah lomba, taruhlah ya, misal timnas Indonesia, misal masuk Piala Dunia, ya, euforianya pasti luar biasa, ya. Dan pasti dituntut untuk semakin berlatih menyambut kompetisi tersebut. Ya. Berlatih. Enggak mungkin berlatihnya H-1, tidak mungkin. Ya. Itu berlatihnya dari jauh-jauh hari. Untuk mengumpulkan fisik, agar jago larinya, agar staminanya kuat. Ya. Begitu juga dalam perkara agama. Contoh, ya, orang yang menghafal Al-Quran. Ya, orang yang menghafal Al-Quran, ya, misalnya dia mau mengikuti lomba, tidak mungkin dari H-1. Ya. Mesti dari jauh-jauh hari. Ya. Menghafal Quran juga senantiasa mengulang hafalannya. Ya, mengulang hafalannya. Ya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ya. Tidak mungkin kita bersantai-santai, tiba-tiba besok sudah Ramadan. Ya. Besok sudah Ramadan. Tidak ada yang kita persiapkan. Ya, tidak ada yang kita persiapkan. Pada Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60. Ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Ketika mau perang, kita diminta persiapkan segala sesuatu. Ya. Kata Allah, wa'iddu lahum, persiapkanlah. Ya. Mastata'tum min quwwah. Apa yang kau bisa persiapkan untuk menyambut hari jihad tersebut. Ini dalam perkara jihad, dalam konteks jihad. Persiapkan segala sesuatu, persiapkan taktik, kemudian senjatanya, ya. Kemudian nanti peletakan siapa komandannya dan segala macam. Ya. Dalam perkara perang, perkara jihad. Ya. Apalagi dalam perkara rukun. Ya, dalam perkara rukun, itu puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 46. Ya. At-Taubah ayat 46. Ya. Allah SWT firman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Ayat ini menceritakan tentang orang yang munafik. Ya. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang munafik yang mereka itu enggan untuk berangkat jihad. Enggan untuk berangkat jihad karena di dalam hatinya ada kemunafikan. Lalu Allah berkata, "Walau aradul khuruja la'addu 'uddah." Kalaulah mereka itu ingin berangkat jihad,
pasti mereka menyiapkan segala sesuatu. Ya. Tapi kaum munafik tidak. Mereka nggak menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut atau untuk mengikuti dalam peristiwa jihad tersebut, dalam pelaksanaan jihad. Ya. Berarti seorang mukmin, ya, dalam ayat ini bisa difahami bahwa seorang mukmin, ya, hendaknya, ya, ia menghindari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Salah satunya tadi, kalau misal dia benar-benar ingin jihad, pasti dipersiapkan. Ya. Bisa kita pukul juga, pukul rata juga. Kalau seorang benar-benar ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, dia harus persiapkan sesuatu. Ya. Ayat tersebut menjelaskan, ya, kalau seorang ingin benar-benar berjihad, pasti dia mempersiapkan. Ya. Tapi kaum munafikin tidak. Ya. Kalau seorang ingin benar-benar bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi sebentar, ya, tidak dirasa, ya, akan datang bulan Ramadan, maka dia mempersiapkan segala sesuatunya. Maka dia mempersiapkan segala sesuatu. Tidak seperti orang-orang yang munafik, waliyadzubillah. Ya. Ada momen-momen tertentu, momen-momen ibadah, itu dianggap biasa. Padahal jihad pahalanya besar, dianggap biasa. Ya. Dianggap biasa. Padahal bulan Ramadan mau datang, tapi dianggapnya biasa. Dianggap biasa. Seperti bulan-bulan biasa. Padahal bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diwajibkan berpuasa, bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia. Ya. Juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka Taala, maka salah satu hal yang disiapkan, ya, akan kita sebutkan 5 mungkin secara ringkas. Yang pertama yang perlu disiapkan bagi seorang mukmin ketika datangnya bulan Ramadan, ya, yang pertama adalah hendaknya menyiapkan niat, mempersiapkan niat dan berazam untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Ya. Menyiapkan niat, benar-benar dia berniat, saya ingin beribadah, saya ingin berbuat ketaatan di bulan Ramadan. Ya, jangan remehkan niat. Ya. Jangan pernah meremehkan niat. Bahkan, ya, anak dari Imam Ahmad, Imam Abdullah, meminta wasiat kepada siapa? Kepada bapaknya, yaitu Imam Ahmad. Jadi para salaf zaman dahulu itu biasa. Seorang anak minta nasihat ke bapaknya. Itu biasa. Ya. Ini patut dihidupkan. Ya. Seorang anak minta nasihat, minta wasiat nasihat kepada bapaknya. Ya. Ya Abi Ausini, wahai ayahandaku, nasihati aku. Ya. Walaupun kita udah dewasa, sudah tua, tetap kalau misal masih ada orang tua, ya, minta nasihat. Ya. Abdullah minta nasihat kepada bapaknya Imam Ahmad, sudah berkata, Ausini, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat. Ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, inwil khair, niatkanlah kebaikan. Selalu niatkan kebaikan. Wala tazalu bi khairin. Wala tazalu bi khairin ma nawaital khair. Wala tazalu bi khairin ma nawaital khair. Inwi al khair la tazalu bi khairin ma nawaita al khair. Selalu niatkanlah kebaikan, karena seorang akan senantiasa berada di atas kebaikan selama niatnya itu baik. Selama dia senantiasa berniat baik. Jadi, niatkan kebaikan. Makanya datang bulan Ramadan nanti, kita niatkan kebaikan apa yang akan kita lakukan nanti. Ya. Direncanakan, ditakhtid, di-planning. Ya. Sejak malam bulan Ramadan, apa niat saya apa nanti? Apa yang saya niatkan? Atau sejak hari ini, sejak sekarang, sejak kemarin, ya, atau dari beberapa bulan yang lalu, diniatkan bulan Ramadan hatam Quran. Bulan Ramadan
Sekian, demikian dan demikian. Jangan pernah meremehkan niat. Walaupun nanti ya, itu mungkin bisa jadi tidak direalisasikan, tidak bisa jadi tidak dikerjakan, dikarenakan kesibukan, dikarenakan sedang safar, dikarenakan sedang sakit, ya. Dan apabila terjadi hal tersebut, apakah tetap Allah catat sebagai pahala? Tetap Allah catat atau tidak? Tetap Allah catat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hamma bis hasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanah kamilah." Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan, kemudian tidak sempat untuk mengamalkannya, maka Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Bukan kebaikan yang setengah, tapi kebaikannya sempurna. Tapi kebaikannya sempurna. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu minal 'amal ma ya'maluhu wa huwa sahihun muqim." Apabila seorang itu sakit, kemudian dia safar, kemudian dia ada keperluan-keperluan yang lainnya, sebagian kata para ulama, maka dia tetap dicatat beramal ketika dia itu dalam keadaan sehat atau mukim. Semisal, contoh, seorang tatkala ketika sehat, dia senantiasa baca Quran di pagi hari. Di pagi hari baca Quran. Kemudian sore hari juga baca Quran. Ternyata dia jatuh sakit. Jatuh sakit sehingga dia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka Allah tetap catat dia membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan sakit. Karena ketika sehat, Allah berikan sehat, kelapangan, mukim, dia senantiasa baca Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran. Dan salah satu niat yang hendaknya diniatkan, salah satu niat yang hendaknya ditekadkan ketika bulan Ramadan adalah sedekah. Pertama adalah sedekah. Kita niatkan sedekah. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh para sahabat, kana ajwadun nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kemudian bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan ditarget, misal sehari berapa di bulan Ramadan? Sehari keluarkan 10.000. Terus misal memberikan 5 anak yatim makan. Mulai dari yang kecil saja dulu. Mulai dari yang kecil dulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu kamithli ajri." Dan barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka seakan-akan pahalanya itu persis dengan orang yang berpuasa. Dan bahkan ditekankan lagi di lafaz selanjutnya, "Ghaira annahu la yanqusu min ajrihi as-sha'imi syai'a." Bedanya adalah dari pahala-pahala yang lain. Kadang kan ada hadis yang lain, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa menunjuki kebaikan, maka pahalanya itu seperti orang yang menunjukkannya. Orang yang menunjukkannya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Afwan. Dan itu bisa seperti orang yang melakukan kebaikan, bisa tidak, bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Tapi seseorang yang memberikan makanan berbuka bagi yang berbuka puasa, seorang yang memberikan makanan bagi yang berbuka puasa, maka pahalanya persis sama persis dengan orang yang berpuasa tersebut. Ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk
untuk memberikan makanan bagi orang yang berbuka. Ya. Untuk memberikan makanan bagi orang yang berbuka. Ya. Kalau misal belum mampu bagaimana? Ya. Maka bantu orang-orang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka. Ya. Ya. Bantu memberikan. Dan ini dalam hal ini mungkin relawan, ya, relawan di masjid-masjid. Ya. Maka pahalanya juga demikian. Ya. Karena dia telah membantu menyalurkan, maka itu pahalanya besar. Ya. Maka pahalanya besar, jangan diremehkan. Ya, jangan pernah meremehkan. Ya, pahala sedikit apapun. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ya. Berlindunglah dari api neraka walaupun dengan setengah potong kurma. Walaupun setengah potong kurma kita sedekahkan. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Itu salah satu yang kita niatkan, itu sedekah. Sedekah. Kemudian yang kedua yang kita niatkan, ya, yaitu kita niatkan benar-benar untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas. Ya, itu bulan Ramadan yang turun di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Maka bulannya Al-Quran, kita juga baca Quran. Di luar Ramadan kita baca Quran. Di bulan Ramadan lebih banyak lagi porsinya. Lebih banyak lagi porsinya. Betapa banyak orang-orang yang menyesal. Yang menyesal tahun lalu bulan Ramadan gak sempat khatam Quran. Menyesal, andai tahun ini, andai tahun depan, tahun 2026 saya bisa khatamkan Quran. Khatamkan Quran. Dia menyesal. Nah, sekarang bulan Ramadan tidak sampai 2 pekan akan datang. Akan datang. Ya. Maka tetap ditumbuhkan niat tersebut. Semakin dikuatkan lagi. Karena bisa jadi nanti di pertengahan ada godaan, di akhir ada godaan, apalagi nanti 10 hari terakhir sudah liburan atau bagaimana. Ya. Maka hendaknya kita niatkan, benar-benar diazamkan, ditekadkan dengan tekad yang kuat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau misal di bulan lain sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran, di bulan Ramadan khatamnya 2 kali atau 3 kali. Semoga Allah mudahkan. Itu yang kedua, niatkan kebaikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, niatkan benar-benar kita memanfaatkan bulan Ramadan. Nanti saya ingin banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Saya ingin banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Benar-benar manfaatkan untuk berdoa. Dikarenakan ya Allah Maha dekat. Dan penjelasan ayat doa disandingkan dengan Allah Maha dekat. Allah Maha dekat. Ketika Allah menyebutkan tentang doa, kemudian disandingkan dengan Allah Maha dekat, hanya ada di satu ayat. Dan ayat tersebut disebutkan, ayat tersebut ya, ada setelah pembahasan ayat puasa. Ayat puasa. Itu di surah Al-Baqarah ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186. Setelah 185 setelah di ayat sebelumnya menyebutkan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ayat setelahnya membahas tentang wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta kepadaku, ya, berdoa kepadaku, ya, ketahuilah bahwa sungguhnya aku itu dekat. Ya, bahwa itu aku maha dekat, kata Allah Tabaraka Ta'ala. Disandingkan doa dengan maha dekat dan disebutkan setelah ayat puasa. Menunjukkan bahwasanya di bulan puasa, bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Niatkan banyak berdoa. Mulai hafalkan doa-doa dengan bahasa Arab. Atau dibuat listnya dengan bahasa Indonesia, nggak masalah. Ya. Didoakan di sepertiga malam. Ya. Di setiap sujud. Ya. Sebelum salam. Di antara azan dan iqamah. Ketika safar. Ketika hujan. Ketika waktu mustajab yang lain. Ya. Disebutkan, ya, dipanjatkan doa tersebut, minta kepada Allah,
minta kepada Allah. Ya. Kemudian diniatkan lagi, ya, diniatkan lagi. Selanjutnya salat tarawih. Ya. Salat tarawih. Benar-benar full diniatkan salat tarawih. Ya. Kalau misal hari pertama, kedua, ketiga sampai 10, 15 masih penuh, ya. Kadang-kadang masih ada vibes-nya itu baru terasa di hari-hari pertama, nanti hari ke-15 mulai goyah, ya. Maka niatkan dari sekarang agar bisa full salat tarawih bersama imam. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama 'ala imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang ikut bersama imam sampai selesai, ya, maka dicatat oleh Allah Tabaraka wa Taala seakan-akan dia salat malam penuh. Salat malam penuh. Salat malam penuh pahalanya dapat 2. Ya. Salat malam penuh karena ikut bersama imam, salat tarawih, salat malam, ya. Kemudian salat isya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Itu juga Allah catat salat seakan-akan ia salat semalam suntuk. Ya. Ini double pahalanya. Makanya bulan Ramadan itu bulan untuk menimbun pahala, ya, menimbun pahala. Ya. Betapa banyak amalan yang dikali lipatkan. Ya, betapa banyak amalan yang dikali lipatkan. Ya. Jangan lupa diniatkan dari sekarang atau diniatkan, ya, untuk bagaimana caranya kita berpuasa, kemudian bersahur, berbuka puasa, itu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sahur, bagaimana Nabi Muhammad SAW berbuka. Ya. Kita pelajari. Ya, kita pelajari. Ya. Apa saja pembatal-pembatal puasa. Ya. Itu tadi. Yang pertama, bagaimana cara kita menyiapkan kedatangan bulan Ramadan, yaitu niat, azam yang kuat untuk, ya, melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu kita bertaubat, ya, taubatan nasuha sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Dikarenakan bulan Ramadan futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat itu dibuka. Ya. Dan seorang tatkala, ya, dibuka pintu rahmat dalam keadaan dia sudah bertaubat taubatan nasuha, ya, dia adalah orang yang paling bahagia. Ya, dia adalah orang yang paling bahagia. Seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, hafizallah. Ya. Maka dia adalah orang yang paling bahagia. Jangan sampai dia terhalang dari rahmat Allah dikarenakan dia belum bertaubat taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu syaratnya ada 3. Ya, bertaubat nasuha itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah dia meninggalkan dosa tersebut. Meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua disertai dengan penyesalan. Harus menyesal. Kadang seorang, ya, berbuat dosa itu lagi, harus ada perasaan menyesal, perasaan marah. Ya, kayak mungkin bahasanya ya kayak gregetan lah. Kenapa diulang lagi ya Allah? Kenapa saya ulang lagi ini? Ya, bahkan sampai bisa gebrak meja atau bagaimana. Ya. Saking bergetarnya, menyesalnya. Kenapa terjatuh dalam perbuatan ini lagi ya Rabb? Ya. Itu dari syarat yang kedua penyesalan. Syarat yang ketiga berazam untuk meninggalkan dosa tersebut. Itu taubatan nasuha. Ya, itu taubatan nasuha. Ya. Berbanyak beristighfar. Ya. Ya. Dan juga yang ketiga yang hendaknya disiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, at-tasaluh. Tasaluh itu, ya, kita islah. Itu apa? Islah itu maksudnya kalau misal ada pertikaian atau permusuhan, ya, kepada saudara kita, ya, kita memperbaiki hubungan.
yang rusak atau yang parah, yang rusak parah. Ya. Jadi yang ketiga, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita perbaiki hubungan yang rusak. Ya. Hubungan yang rusak. Misal ada dendam, ada kebencian ya, kepada saudara yang lain, kita tuntaskan, kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Ya. Karena kan Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tu'radul a'mal kulla itsnain wa kulla khamis, kulla yaumil itsnain wa kulla yaumil khamis. Amalan seorang hamba, amalan setiap hamba itu dinaikkan ke atas. Setiap hari Senin dan Kamis. Ya, setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Dan dikatakan setelahnya illa rajulaini. Ya. Illa rajulaini wa hum syahna, ya, bainahuma syahna. Kecuali dua orang yang diantara mereka itu ada pertikaian. Ada permusuhan. Ya. Ada permusuhan. Ya. Wa fi qulubihima syai'un minal karahiyyah wal adawah. Dan di hati-hati mereka masih ada kebencian, masih ada permusuhan. Ya. Masih ada permusuhan. Apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Bahkan diulang-ulang. Diulang-ulang. Apa artinya tundalah mereka, tunda amalan mereka sampai mereka itu baikan. Sampai mereka itu tidak bermusuhan lagi. Tunda amalan mereka, tangguhkan dulu sampai mereka berbaikan. Ya. Makanya ya, bayangkan bayangkan nanti datang bulan Ramadan masih ada permusuhan kepada saudara kita. Ya, masih ada permusuhan. Datang bulan Ramadan masih ada pertikaian, masih ada kebencian terhadap saudara kita, ya, dan kita belum minta maaf, belum kita tuntaskan, belum kita selesaikan. Ya. Bagaimana kita mau mendapat rahmat Allah? Ya. Bagaimana mau mendapat rahmat Allah? Tertutup, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Makanya sebelum datang bulan Ramadan, dilihat, kita pikir, kita apa namanya, introspeksi, ya. Kita hisab amalan kita, maksudnya kita hisab. Saya ada salah dengan siapa, saya punya hutang dengan siapa, saya punya maksudnya ada salah kata, salah ucap, saya masih pernah ada zalim dengan siapa, ya, kepada tetangga, kepada saudara, ya, terlebih kepada keluarga, ya, ditekankan. Ya. Maka tuntaskan dulu, tuntaskan. Bayangkan datang bulan Ramadan, misalkan hari Senin di bulan Ramadan, diangkat amalan itu. Kemudian Allah berkata, anziru, tunda ini amalannya. Padahal amalan di bulan Ramadan itu. Ya. Padahal itu amalan di bulan Ramadan. Tunda dulu amalannya sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Ya. Bayangkan itu diucapkan tatkala di bulan Ramadan. Diucapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala di bulan Ramadan. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Waliyazubillah. Makanya kalau misal kita hisab dari kita inspeksi apa ada salah. Ya. Kalaupun ada orang yang benci sama kita, orang yang nggak suka sama kita, ya kita juga minta maaf. Jangan sampai. Ya. Kita juga apa namanya kita barangkali saya ada salah. Ya. Kenapa engkau jadi benci? Kenapa engkau jadi itu? Barangkali ada saya salah. Saya minta maaf. Sudah mau datang bulan Ramadan. Ya. Misal sama kawannya mungkin ya bercanda. Ya. Udah mau datang bulan Ramadan nih, ya, dia bercanda. Ya. Udah mau datang bulan Ramadan nih, seperti SPBU ya. Ya. Gimana maksudnya? Mulai dari nol, ya, mulai dari nol. Ya. Gitu. Dari nol lagi ya nggak ada dendam ya, nggak ada dendam ya, nggak ada apa. Ya. Kayak ketika nelpon kawan, nelpon keluarga, senantiasa minta maaf lahir batin. Ya. Itu sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yang hendaknya kita persiapkan mulai dari sekarang, yaitu senantiasa bersangka baik kepada Allah. Husnuzan kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah.
ketika di bulan Ramadan nanti ya, benar-benar kita berprasangka baik kepada Allah, bertaubat, ya, mengharapkan ampunan dari Allah. Ya, jangan sampai kita berkata, ya, saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu banyak dosa, ya, bergelimang maksiat, saya nggak pantas dapat ampunan Allah. Enggak demikian. Ya waliyazubillah. Itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Karena dia tidak berzikir. Kalau orang berzikir pada Allah, ya, syaitan itu nggak akan membisikkan hal-hal yang demikian. Allah SWT firman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang jauh dari zikir pada Allah, maka akan Allah jadikan syaitan itu dekat dengan dia, bahkan sebagai kawan. Jadi agar tidak ada bisikan-bisikan tersebut yang masuk, bisikan-bisikan yang mengatakan bahwasanya, yang terkadang terbesit bahwasanya saya terlalu jauh, saya terlalu banyak dosa, jadi nggak bisa bertobat lagi, ampunan udah nggak pantas buat saya. Itu bisikan syaitan. Ditepis dengan berzikir. Ditepis dengan berzikir. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya. "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya. Aku ini sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku mengira aku akan mengampuni dia, berarti aku ampuni. Kalau hambaku mengira ini aku nggak pantas dapat, hambaku mengira bahwasanya dia tidak pantas mendapatkan ampunan, bagaimana mungkin Allah akan ampuni? Ya. Sementara dia saja tidak bisa menjaga prasangkanya kepada Allah. Maka bulan Ramadan hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah. Ya. Nanti saya bulan Ramadan ingin ini. Jangan, karena terkadang ada seorang yang berniat untuk berbuat baik di bulan Ramadan, tapi dia kembali melihat dosa-dosanya banyak. Masa iya sih bisa diampuni nanti? Nah, jadi down nanti dia. Jadi nggak semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, hendaknya seorang banyak-banyak berdoa. Berdoa agar diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Ya, untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Ya. Bagaimana doanya? Allahumma balighna Ramadan. Ya. Allahumma balighna Ramadan. Para salaf banyak berdoa demikian. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau singkatnya dulu, Allahumma balighna Ramadan. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Coba bisa diikuti. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Udah, simpel itu. Tiga kata. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Keperbanyak. Betapa banyak orang yang tahun lalu, 2 tahun lalu masih ada bersama kita, ya, merasakan bulan Ramadan, sholat bersama, kemudian ketika Idul Fitri bertemu, ya, silaturahmi, ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa merasakan lagi, ya, karena ajal menjemput. Ya. Bahkan ada, ya, tahun lalu kawan anak, ya, itu padahal besoknya bulan Ramadan, besoknya itu bulan Ramadan, ya. Besoknya bulan Ramadan, ya, qadarullah ayahnya meninggal, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullah. Ya. Kita nggak bisa menjamin, 2 pekan lagi, alhamdulillah saya bisa masuk bulan Ramadan, insya Allah, ya, insya Allah. Ya. Oke, banyak kita doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Allah, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Berbanyak doa itu. Ya, mudah, 3 kata kan? Allahumma balighna Ramadan. Ketika sujud,
dan baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, baca Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Ketika sebelum salam selesai membaca doa, minta doa berlindung dari Dajjal, ya, tambahkan Allahumma balighna Ramadan. Ketika antara azan dan iqamah, tambahkan Allahumma balighna Ramadan. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Baik. Demikian yang buat kita bahas di sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan, fadhal. Kurang lebih sama. Ya, beda dengan Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallim lana, Allahumma sallimna ila Ramadan, sama kurang lebih. Ya, berikanlah kami keselamatan, atau sampaikanlah kami, ya, sampai agar bisa merasakan bulan Ramadan. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Namun yang banyak tersebar Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Tapi itu juga bisa diucapkan Allahumma sallimna ila Ramadan. Baik, ada yang tanyakan kembali? Allahumma sallim, sallim. Selamatkan, selamatkan. Ya, selamatkan, selamatkan. InsyaAllah pekan depan kita bahas tentang tema, ya, secerca harapan di bulan Ramadan. Harapan apa saja yang dapat kita harapkan di bulan Ramadan. Ya. Harapan apa saja yang akan kita panjatkan di bulan Ramadan. Ya, mungkin cukup demikian. Ada yang setoran hadis, nggak masalah. Kalau setoran hadis, nggak ada libur, ya. Setoran hadis. Aina Faruk. Ya. Ya, mungkin tab. Cukup demikian. Tidak ada yang setoran. Paulio mau setoran. Libur dulu, insyaallah. Nggak masalah. Pekan depan. Pekan depan. Ya, insyaallah. Jazakallahu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.